Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fazlur Rahman dari kelompok 11. Saya akan menjelaskan makalah ilmu tauhid tentang aplikasi dan pengamalan ilmu tauhid. Baik, yang pertama itu aplikasi dan pengamalan ilmu tauhid adalah sebagai saksi Allah. Keberadaan manusia sebagai saksi Allah di muka bumi sudah merupakan rancang bangunan dan cetak biru dalam sejarah penciptaan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami, Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Allah." Sebagai saksi Allah, manusia dituntut mengaplikasikan tauhid tersebut dalam bentuk 1. Bersaksi tentang keesaan zat Allah seperti syahadat, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tasbih, yaitu mensucikan zat Allah. Tahmid, yaitu bahwa segala puji-pujian hanya milik Allah. Takbir, yaitu bahwa Allah Maha Besar. Tashim, yaitu bahwa tiada daya kecuali bersama Allah. Bersaksi tentang keesaan Allah adalah ikrar dari iman tentang keesaan Allah. Karena itu kesaksian ini harus dilakukan sebanyak-banyaknya setiap hari. Caranya adalah dengan zikir, seperti dikemukakan dalam beberapa ayat Al-Quran. Surat Al-Ahzab ayat 41 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya." 2. Mempersaksikan keesaan Allah dan sifat-sifat Allah yang indah atau asma jamaliyah kepada makhluk-makhluk lain di alam sekitar. Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaannya, karena Allah telah memilih manusia sebagai penerima dan pemegang amanah dari Allah. Sebagai yang diserahi amanah, maka tugas manusia ini adalah menyebarluaskan amanah tersebut kepada makhluk di sekitarnya. Isi dari amanah tersebut adalah manusia sebagai saksi yang harus mempersaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sifat-sifatnya sebagai zat yang merupakan pencipta alam semesta dan sebagai zat yang merupakan tempat kembalinya segala sesuatu. Manusia adalah makhluk tertinggi yang pernah diciptakan Allah, memiliki sifat-sifat ketuhanan dan menjadi khalifah Allah di muka bumi. Karena itu menjadi tugas manusia untuk mempersaksikan sifat dan asma Allah di muka bumi dan berakhlak dengan akhlak yang diperintahkan Allah dalam menjalankan fungsi dan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Membawa kebenaran dari Allah, menjadi cermin dari sifat-sifat Allah dan asmanya. Berakhlak dengan akhlak yang diperintahkan atau menjadi makhluk Rabbani. Inilah yang dimaksud oleh Allah dalam memilih manusia sebagai makhluk tertinggi sekaligus menjadi khalifah di muka bumi, seperti terdapat dalam surah Toha ayat 41. "Aku telah memilihmu untuk diriku." Menjadi saksi Allah bertugas untuk mempersaksikan sifat-sifat dan asma Allah dalam hidupnya. Selama di dunia sudah merupakan perjanjian manusia dengan Allah ketika masih berada di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. B. Sebagai abdi atau hamba Allah. Sekalipun kejadiannya lebih sempurna dari yang lain, manusia juga adalah makhluk Allah, sama seperti makhluk-makhluk lainnya. Karena itu sebagai hamba Allah, manusia dituntut untuk menjadikan seluruh aktivitas hidupnya sebagai upaya pengabdian diri kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku." Perintah untuk menghambakan diri atau mengabdi kepada Allah terdapat dalam banyak ayat Al-Quran. Bahkan setiap surah dalam Al-Quran mengandung isyarat ini, mengukuhkan dan menyeru kepadanya. Hakikat agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah mentauhidkan dan mengesahkan Allah. Pada prinsipnya, bentuk aplikasi atau pengamalan ilmu tauhid sebagai abdi Allah tersebut adalah sebagai berikut.
Satu, menjadikan totalitas hidup sebagai penghambaan diri kepada Allah semata, yang merupakan perwujudan dari kesabaran bahwa hidup dan kehadiran kita di dunia ini bukanlah atas kehendak dan kemauan kita sendiri, melainkan karena kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu manusia dalam hidupnya tidak boleh berbuat dan berperilaku sekehendak hatinya, tetapi dituntut untuk berperilaku sesuai dengan kehendak dan kemauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peribadatan kepada Allah terdiri dari dua bentuk, yaitu satu, ibadah mahda, yaitu peribadatan yang syarat, rukun, waktu, tata cara, dan bentuk pelaksanaannya telah ditentukan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dua, ibadah ammah, yaitu peribadatan yang syarat, rukun, waktu, tata cara, dan bentuk pelaksanaannya tidak ada ditentukan Allah. Dalam hal ini seluruh perbuatan manusia dituntut hendaknya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar sebuah perbuatan dipandang sebagai ibadah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Perbuatan tersebut harus dimulai dengan membaca basmalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap urusan yang tidak dimulai dengan zikrullah maka ia terputus. Sabda Rasulullah ini menjelaskan bahwa sebaik apapun perbuatan manusia itu, jika tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan tersebut terputus atau tidak bernilai ibadah. B. Perbuatan itu tidak dilarang oleh syariat Islam. Suatu perbuatan agar bernilai ibadah tidak cukup hanya mengawalinya dengan basmalah. Agar sesuatu perbuatan tersebut bernilai ibadah, selain dimulai dengan basmalah, pekerjaan tersebut juga harus diperbolehkan oleh syariat Allah. Suatu perbuatan yang dilarang syariat, misalnya mencuri, merampok, memperkosa, dan berzina, sekalipun dimulai dengan basmalah, tidak akan menjadi ibadah. Justru dengan sebutan basmalahnya, dia akan menjadi lebih fasik dan zalim karena mempermainkan asma Allah. C. Perbuatan tersebut menggunakan alat yang dihalalkan oleh Allah. Suatu perbuatan agar bernilai ibadah tidak cukup hanya dengan kedua persyaratan di atas, tetapi harus memenuhi syarat ketiga, yaitu alat yang digunakan dalam perbuatan tersebut harus benda atau sarana yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan daging babi misalnya, sekalipun makan adalah pekerjaan yang dihalalkan syariat Allah dan diawali dengan basmalah, tetapi karena objek atau alat pekerjaan tersebut diharamkan Allah, maka pekerjaan tersebut tidak mungkin bernilai ibadah. Pekerjaan tersebut dipandang sebagai perbuatan kufur kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Kemudian yang D, perbuatan tersebut bertujuan untuk memperoleh ridho Allah. Suatu perbuatan baik sekalipun sudah diawali dengan bismillah atau objek alatnya dihalalkan Allah, tetapi apabila tujuannya bukan untuk mengharapkan ridha Allah, maka perbuatan tersebut akan gugur nilainya sebagai ibadah. Bersedekah misalnya, pekerjaan itu diperintahkan Allah dan uang atau alat yang disedekahkan merupakan uang halal dan juga diawali dengan basmalah. Tetapi apabila tujuannya bukan untuk mengharapkan ridha Allah, maka perbuatan tersebut akan gugur nilainya sebagai ibadah. Bersedekah misalnya, sekalipun pekerjaan itu diperintahkan Allah dan uang atau alat yang disedekahkan merupakan uang halal dan juga diawali dengan bismillah, tetapi apabila niat melakukannya hanya untuk riya, bukan mengharap ridha Allah, maka gugurlah nilai sedekah tersebut dari ibadah. Bahkan akan menjadi perbuatan sia-sia. Sebaliknya, menghukum seseorang dapat menjadi perbuatan ibadah apabila diawali dengan basmalah dan dimaksud untuk memperbaiki atau membuat jera orang yang dihukum dan dari kebiasaan berbuat jahat, bukan menghukum dengan maksud balas dendam. E. Perbuatan tersebut dilakukan dengan ikhlas. Pengamalan ibadah mahdah dan ibadah ammah adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan secara ikhlas. Beribadah dengan ikhlas artinya ialah melakukan sesuatu peribadatan hanya karena Allah semata tanpa ada unsur lain yang mendampinginya. 2. Berlindung dan berdoa hanya kepada Allah dengan mengetahui dan mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang maha kuasa dan menentukan kehidupan setiap makhluk. Maka seorang muslim di dalam hidupnya hanya akan memohon perlindungan kepada Allah. 3. Tawakal adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berserah diri sepenuhnya kepadanya untuk mendapatkan manfaat atau menolak yang mudarat. Tawakal itu adalah sikap mental menyerahkan persoalan kepada Allah. Karena dia menyerahkan persoalannya kepada Allah, karena itu tidak akan menimbulkan kegoncangan batin atas apa yang menimpanya. Namun perlu diingat, tawakal bukanlah membawa orang kepada sikap jabariyah,
C. Sebagai khalifah di muka bumi. Selain sebagai abdi Allah, manusia diciptakan Tuhan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi, seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban memelihara, melestarikan, dan memakmurkan bumi. Artinya manusia wajib mengolah dan merekayasa bumi untuk bermanfaat bagi kemaslahatan manusia dan makhluk-makhluk alam lainnya. Manusia juga wajib memelihara keseimbangan ekosistem lingkungan dan alam. Dengan demikian, bentuk aplikasi tauhid dalam kehidupan sebagai khalifah Allah di bumi antara lain adalah 1. Berilmu, yakni membekali diri dengan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai syarat untuk dapat mengelola alam dengan baik. 2. Gigih, yakni memiliki kehendak dan kemauan yang kuat untuk mengelola alam. 3. Kreatif, yakni mengisi perjalanan hidupnya dengan kreatif atau karya. 4. Produktif, yakni karya atau kreativitas itu harus mendatangkan hasil yang besar. 5. Inovatif, yakni berusaha menemukan cara dan metode terbaru dalam melakukan pekerjaan mengelola alam ini. Dalam pengaplikasian tauhid sebagai khalifah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tuntunan atau pedoman berupa petunjuk teknis pelaksanaan kepada manusia, yaitu ajaran agama yang dibawa oleh malaikat dan disampaikan kepada rasul-rasul. Pedoman tersebut terdapat dalam kitab-kitab Allah. Hal ini berarti bahwa manusia dalam menjalankan aktivitas hidupnya yang di muka bumi tidak boleh menuntut kehendak sendiri, tetapi harus sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya harus mematuhi petunjuknya. Selanjutnya, komitmen dan kepatuhan manusia dalam melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan meminta pertanggungjawaban manusia di hari akhirat untuk selanjutnya memberikan balasan berupa surga terhadap yang patuh dan balasan neraka bagi yang tidak mematuhinya. Maka dalam rangka memelihara konsistensi pengamalan ilmu tauhid di atas, manusia dituntut untuk senantiasa menyadari dan mengingat bahwa kehidupan di dunia hanya bersifat sementara. Baiklah, saya akan membacakan tentang kesimpulan makalah ini. Kesimpulannya ialah, aplikasi atau pengamalan ilmu tauhid disebut juga tauhid irodi, talabi, atau kehendak dan tujuan. Artinya mengamalkan tauhid adalah kehendak dan tuntutan dari mempelajari ilmu tauhid, yaitu agar manusia hanya beribadah kepadanya yang tiada sekutu baginya dan terlepas diri dari semua sembahan selainnya. Sebab aplikasi atau mengamalkan ilmu tauhid merupakan tujuan yang dikehendaki Allah dalam menciptakan manusia. Adapun tujuan Allah menciptakan manusia seperti yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran adalah 1. Sebagai saksi Allah, yaitu bersaksi tentang keesaan zat Allah dan mempersaksikan keesaan Allah dan sifat-sifat Allah yang indah, asma jamaliyah, kepada makhluk-makhluk lain di alam sekitar. 2. Sebagai hamba atau abdi Allah, yaitu menjadikan totalitas hidup sebagai penghambaan diri kepada Allah semata, berlindung dan berdoa hanya kepada Allah dengan mengetahui dan mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang maha kuasa dan menentukan kehidupan setiap makhluk, dan tawakal. 3. Sebagai khalifah di muka bumi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.